Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan juga baik-baik aja ya. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol aja, terutama topik seputar GPU. Hal yang 2 minggu kebelakangan ini tuh lagi hot banget dibicarain. Soalnya, buat kalian yang udah nanti-nanti kapan harga GPU turun, ini adalah saatnya. Harga GPU tuh lagi pada turun semuanya. Dan tentunya kalau kalian demen main game ataupun kalian seorang content creator, harusnya kita tuh happy. Karena momen ini akhirnya datang juga. Soalnya kalau kita kilas balik sekitar setahun yang lalu atau bahkan beberapa bulan aja, harga GPU tuh masih mahal banget. Bahkan bisa 2 kali MSRP-nya atau lebih. Dan hari ini, seperti yang kalian lihat di samping gua, udah ada GPU dari RTX 3060 Colorful yang bakalan gantiin GPU lama gua, yaitu GTX 1650 Super. Oke, sebelum kita bahas ke GPU-nya, gue mau cerita sedikit dulu. Jadi sekitar setahun yang lalu, atau lebih tepatnya di April 2021, gue mutusin buat bikin channel YouTube yang sekarang kalian kenal dengan nama MFTID. Dan yang namanya kita itu bakalan ngedit, bikin video, kerja di situ, kita tuh kan butuh PC. Dan pastinya kita juga butuh VGA. Nah, keputusan itu menurut gue juga cukup maksa ya. Soalnya di saat itu harga GPU tuh lagi tinggi-tingginya. Dan kalau misalnya gue harus beli RTX 3060 atau 3070, tentunya budget gue juga nggak cukup. Karena harganya yang udah tembus sampai belasan juta. Bahkan seingat gue waktu itu GTX 1660 Super aja tembus ke 8 sampai 10 jutaan. Dan akhirnya gue nggak cukup lagi duitnya, dan gue mutusin buat beli ini nih. Nah, ini Colorful GTX 1650 Super. Waktu itu gue beli di harga 3.650.000 yang menurut gue ini juga sebenarnya nggak bisa dibilang murah sih. Karena harga aslinya kan kalau nggak salah kita ingat di harga 2,6 sampai 2,8 jutaan. Jadi ya udahlah, gue pikir daripada gue harus nunda video 1 tahun kemudian, akhirnya gue pilih ini aja nih, yang penting bisa buat kerja dulu gitu. Tapi hari ini gue cukup happy sih, soalnya GPU yang satu ini nih, yang udah bantuin gue sehari-hari buat bikin video, ngedit-ngedit. Ya intinya selama ini GPU inilah yang nemenin di PC gue itu. Sampai akhirnya gue bisa upgrade ke RTX 3060. Dan kalau misalnya kalian nanya, kenapa sih gue tuh pilihnya RTX 3060 gitu? Gue langsung bisa simpulin kalau GPU yang satu ini tuh sweet spot banget. Soalnya dari performa dan juga harga yang kita bayarin itu bener-bener balance. Contohnya kayak VRAM-nya yang udah 12 GB. Terus juga dia udah punya Ray Tracing 2.0. Dan kalau misalnya kalian mau buat main game, resolusi Full HD, gua rasa semua game apapun, rata kanan bisa tembus di 60 fps atau lebih. Dan kalau misalnya kalian mau main di resolusi 2K, gua rasa juga settingan medium high itu masih bisa dapat 60 fps. Bahkan kalau memaksain ke ultra, ini juga bisa asalkan beberapa settingannya mungkin di-adjust, turunin dikit, dan juga diaktifin DLSS-nya. Nah, sekarang kalau misalnya kalian nanya nih, kenapa sih pilih brandnya Colorful? Kan brand dari RTX 3060 itu kan ada banyak ya. Ada MSI, Gigabyte, Asus. Bahkan kalau misalnya mau ngejar yang murah juga ada Palit, Gainward, Zotac, Galax, dan masih banyak lagi. Oke, jadi gini, kalau misalnya kita ngomongin soal desain ya, itu kan selera. Setiap orang punya selera yang beda-beda. Tapi terlepas dari estetikanya aja, ada beberapa faktor yang menurut gue tuh penting banget. Dan di sini gue akan jelasin kayak panduan aja atau tips-tips memilih GPU yang bagus. Karena meskipun sama-sama RTX 3060 tentunya kualitasnya juga beda-beda. Ada yang biasa aja, ada yang bagus, bagus banget, atau bahkan ada yang kurang bagus sebenarnya. Nah, jadi di sini tuh gue akan tunjukin ke kalian. Jadi gue udah kumpulin berbagai referensi gitu ya. Dari berbagai sumber juga. Faktor apa aja yang menurut gue tuh penting buat dipertimbangin sebelum kalian memilih sebuah GPU. Yang dalam hal ini ya RTX 3060 gitu. Oke, jadi kalau menurut gue nih, faktor-faktor yang penting tuh sebenarnya nggak banyak sih. Ada 3 poin penting aja. Yang pertama tuh dari power limit atau performanya. Karena meskipun sama-sama 3060, bisa aja punya bus clock yang beda ataupun TGP yang berbeda. Nah, yang kedua itu dari segi temperatur atau kemampuan dari pendinginnya untuk menghandle panas dari GPU ini terutama saat dipakai full load. Dan yang ketiga adalah tentunya pasti harga. Iya, ngapain kita bayar mahal-mahal kalau misalnya kualitasnya sama aja. Cuman karena wah brandnya terkenal atau apa. Ya intinya gue akan menggabungkan ketiga faktor tadi yang akan gue jabarin dalam bentuk presentasi singkat. Yang nantinya akan gue simpulin juga kenapa gue pilih GPU yang satu ini. Oke, jadi berikut adalah tabel perbandingan dari berbagai kartu grafis RTX 3060 dari sisi power limitnya.
Di sini pertama gue akan jelasin dulu, jadi garis biru yang ada di sini adalah stock power limit, di mana itu sudah ditentukan dari Nvidia. Jadi stoknya itu TGP-nya dipatok di angka 170 watt. Kecuali dari dua kartu ini, yaitu Genworth Ghost OC dan juga Palit Dual OC yang punya stok TGP di 180 watt. Tapi kalau misalnya kita perhatikan, di sini yang menjadi highlight adalah max power limitnya, di mana kebanyakan kartu, seperti di sini yang gue merahin, itu punya max power limit di angka 170 watt juga, di mana itu membuatnya jadi sulit atau tidak ada ruang gitu untuk di overclock. Dan kalau misalnya kalian memang punya rencana untuk overclock, tentunya kalian nggak boleh ambil kartu yang seperti ini. Nah, terus kemudian di sini juga ada yang max power limitnya di 180 watt. Tentunya di sini ada sedikit penambahan ya, ada sedikit peningkatan, jadi dari 170 ke 180, tapi menurut gue ini juga nggak signifikan, karena perbedaan 10 watt itu nggak akan bikin performanya jadi kencang mendadak gitu. Kemudian berikutnya di sini juga ada yang 187 watt, di sini kayak Zotac Twin Edge OC, Asus TUF OC, dan lain sebagainya. Ya ini udah cukup oke nih, jadi kartu ini bisa dikonsider buat kalian yang mau overclock. Karena tentunya TGP yang lebih tinggi, ya bisa bikin performanya juga jadi lebih mentok lagi dan FPS-nya juga meningkat. Kemudian di sini juga ada yang sampai 200-an, atau bahkan yang tertinggi itu adalah milik dari Gigabyte Aorus Elite, di mana max power limitnya itu bisa nyentuh di 240. Yang mana ini tuh ruangannya cukup jauh, jauh banget malah bisa dibilang. Jadi kalau misalnya buat kalian yang berencana untuk overclock, tentunya juga overclock yang gila-gilaan gitu, ya max power dari GPU ini bisa kalian mentokin lagi, maksimalin lagi, dan tentunya menghasilkan FPS saat bermain game lebih bagus lagi. Kemudian di sini tabel yang kedua, gue akan bandingin dari sisi temperaturnya. Tapi perlu diingat dulu kalau temperatur di sini maksudnya adalah pada saat GPU tersebut dipakai untuk load bekerja ataupun bermain game. Tapi tentunya karena ini gue ambil dari berbagai sumber, kayak beberapa YouTuber yang udah ngetes, atau beberapa blog-blog atau website yang udah ngejelasin, jadi tentunya kalian harus tahu dulu kalau skor yang gue tampilin di sini tentunya punya toleransi error juga. Tapi setidaknya ini bisa memberikan kalian gambaran. Nah, di sini seperti kalian bisa lihat, Gigabyte Aorus Elite itu punya load temperature cuma di 55 derajat aja, di mana ini membuatnya menjadi GPU RTX 3060 yang paling adem. Jadi, ya ini enak banget ya. Tadi kan kita udah lihat ya, dari sisi overclocking, potensi untuk overclocknya itu udah tinggi banget, ditambah lagi emang temperaturnya juga rendah banget. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian overclock, dia bakalan overheat dan membuat komponen dalam GPU itu rusak. Nah, di sini kayak tadi kita lihat juga ada beberapa yang di 60-an juga, ada yang di 70-an juga, dan juga bahkan ada yang di 78. Ya, jadi temperaturnya itu saat full load bisa nyampe ke 78 derajat. Sebenarnya Nvidia itu bikin sebuah standar, dia tuh bilang kalau temperatur pada saat load itu di antara 70 sampai 85 derajat, sebetulnya itu masih bisa dikategorikan sebagai suhu GPU yang normal. Tapi tentunya di sini karena kita mencari GPU yang terbaik, ya kita harus pikirin juga gitu, bahwa temperatur atau cooling system itu menjadi salah satu faktor yang penting juga. Dan sekarang kita udah sampai ke tabel ranking, di mana ini adalah hasil penggabungan dari performa dan juga temperaturnya. Di sini peringkat satunya dipegang oleh Gigabyte Aorus Elite, karena seperti yang udah gue jelasin tadi juga, kalau performanya untuk max power limitnya paling tinggi dan juga punya suhu pada saat load yang paling rendah. Disusul oleh Colorful Advanced OC, Asus Strix OC, beberapa kartu Gigabyte juga di sini, dan yang paling bawah itu ada dari seri Colorful juga yang tipenya Battle Axe Duo dan juga Bilibili Esports. Tentunya kalau misalnya kalian udah mau pilih dari ranking yang udah gue buat di sini, jadi kalian mau beli GPU yang di sini sebenarnya nggak ada masalah. Karena semuanya bisa dianggap sebagai hal yang normal. Tapi ada satu faktor lagi yang menurut gue menjadi pertimbangan gue juga untuk menentukan membeli GPU, yaitu dari harga. Ya, jadi harga di sini tuh gue list dari berbagai e-commerce yang gue ambil pada tanggal 26 Maret 2022. Tentunya harga ini bisa berubah lagi seiring berjalannya waktu. Tapi kalau misalnya kalian mau beli Gigabyte Aorus Elite misalnya, di sini tuh kalian harus siapin kocek sebesar 8.880.000. Jadi untuk dapetin RTX 3060 terbaik ya segini kocek yang harus kalian siapin. Dan kenapa sih gue tuh rekomendasin Colorful Ultra OC? Karena seperti kalian lihat di sini tuh dia menempati posisi ranking kelima dari sisi performa dan juga temperatur, tapi dari segi harga dia itu murah banget guys. Cuma di 7.500.000 rupiah aja. Yang mana dia udah punya 3 fan juga.
Dan kalau kita bandingin dengan kayak kartu-kartu yang standar ya, kayak Palit, kemudian di sini juga ada Galax, ya harganya cuma selisih sekitar 200 sampai 300 ribuan gitu, tapi dia berada di ranking yang jauh lebih tinggi. Nah, jadi itu dia kira-kira hal yang perlu kalian pertimbangin sebelum kalian beli RTX 3060. Dan tentunya, semua hal yang udah gua jabarin tadi, nggak bisa kalian plek-plekan tiru persis juga. Karena pastinya konfigurasi PC juga menentukan hasil dari masing-masing GPU tersebut. Tapi setidaknya tuh bisa ngasih kalian gambaran atau acuan GPU seperti apa sih yang cocok buat kalian. Oke, jadi segitu aja video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Dan makasih banget juga kita udah tembus ke 1000 subscriber. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian semua. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.